Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa barakatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mohon maaf, masker tidak saya pasang, nanti takutnya suara saya tak jelas. Tapi saya tidak khawatir, karena kalau video ini nanti diupload, maka tim media dari Kabupaten Tangerang itu punya aplikasi yang luar biasa, bisa merubah foto saya yang tidak pakai masker jadi pakai masker. Lama saya tadi merenung, Pak Bupati, kapanlah saya ngambil foto ini? Canggih, luar biasa. Semoga tim media mendapatkan amal jariah. Tapi muncul pula kecurigaan saya, jangan-jangan tiga yang di sebelah ini pun aslinya tidak pakai masker juga. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, karena kita masih lagi pada PPKM level 3. Insya Allah turun dan berakhir insya Allah. Ada orang yang sudah meninggal dunia 1433 tahun yang lalu, tapi omongannya sampai hari ini masih dipercaya. Sementara ada manusia yang sudah hidup, masih hidup, tapi omongannya tak dipercaya. Jangankan orang di luar negara, tetangganya pun tak percaya. Ada orang yang sudah meninggal dunia 1433 tahun yang lalu, masih bisa mengumpulkan manusia pada hari kelahirannya. Rasa-rasanya tidak akan mungkin ada momen pertemuan antara saya dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati Tangerang. Kalau saya dengan Pak Kanwil Kementerian Agama masih mungkin ada momen pertemuan, karena sama-sama di bidang agama Islam. Kalau saya dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang masih mungkin ada kemungkinan, mungkin saya ada urusan, mungkin. Tapi dengan Bupati Tangerang, dengan Bapak Dandim, dengan Bapak Kapolres, siapa yang membuat kita, saya, kami bisa bertemu hari ini? Yang membuat bertemu itu adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kanwil, Bapak Kepala Kantor Kemenak, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua LPTQ, Ketua Ikatan Dai. Lama juga saya menghafalnya itu tadi. Protokol pembawa acara dia tinggal baca, saya mengingat-ingatnya. Yang tak tersebutkan mohon maaf 10 jari aku haturkan. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saya katakan semua yang hadir dimuliakan Allah, langsung yang online komplain. Lalu kami Pak Ustadz, yang online pun juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekarang jamaah itu modelnya dua. Kalau dulu sebelum Covid kita datang tablik akbar, pengajian, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, penuh melimpah masjid. Zaman sekarang dilema, mau diundang masyarakat, kita ingin mengagungkan Nabi Muhammad, Covid masih berkeliaran. Mau tidak diberitahu, nanti jamaahnya komplain. Akhirnya jalan tengah, diundang khusus yang VVIP saja, very very important person. Tapi insya Allah di akhirat nanti yang online pun tetap juga masuk surga. Karena ada juga yang mengatakan kalau kita ikut offline nanti surganya nyata, kalau maulid online surganya online. Oh tidak, Allah tuh maha adil. Innamal a'malu
bin niyat. Tadi kata Pak Bupati, Ustadz Abdul Somad sudah ditunggu 2 tahun lamanya. Saya Pak Bupati datang ke Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi setahun 4 kali. Setiap 3 bulan saya datang keliling selama 3 hari. Kebetulan tahun 2021 ini momen Maulid Nabi. Kebetulan Maulid Kabupaten Tangerang. Jadi rasa-rasanya selama saya tausiah baru kali inilah serentak antara Maulid Nabi dengan Maulid Kabupaten. Insya Allah kabupatennya dapat limpahan rahmat barokah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja bahasa Arabnya kelahiran Nabi Maulid, kelahiran kabupaten disebut hari jadi. Aslinya yang paling tua itu Kabupaten Tangerang. Pemekaran punya anak Kota Tangerang. Pemekaran punya cucu Tangerang Selatan. Yang selama ini yang selalu saya kunjungi cucunya aja. Mutar-mutar keliling di cucunya. Kakeknya tidak pernah disinggahi. Ini bisa jadi cucu kualat. Nauzubillah. Ustadz Abdul Somadnya yang salah. Hari ini saya berkunjung bersilaturahim. Siapa kira-kira yang berdoa? Saya tak tahu. Apakah Pak Bupatinya, apakah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agamanya, atau Kiai Ketua Majelis Ulama. Tapi yang jelas ada orang tua yang sedang berbaring di rumah. Setiap maulid dia bertanya, siapa penceramah maulid tadi? Setiap hari besar agama dia bertanya, siapa yang ceramah di Masjid Agung tadi? Yang sedang terbaring itu adalah Bapak Haji Ismet, orang tua dari Pak Bupati, yang ternyata amat sangat senang menonton ceramah Ustadz Abdul Somad melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share, and comment. Jadi kadang-kadang hidup kita ini bukan karena kerja keras kita. Kadang-kadang kebersamaan kita bukan karena jabatan dan tenaga pikiran kita, tapi karena ada doa orang lain. Saya yakin dan percaya kehadiran saya bisa satu majelis dengan orang-orang yang terhormat ini karena salah satunya adalah doa Pak Haji Ismet. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan beliau zahir dan batin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa kita ambil dari kehidupannya? 63 tahun mau dipres dalam ceramah 60 menit. Karena memang Abdul Somad kalau dia ceramah 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tapi saya lihat yang di depan saya tadi cuma 300 ml. Nampaknya setengah jam, tapi dikasih 2 botol, sejam juga. Kalau ada ustadz yang ngomong, saya bisa ceramah tentang Nabi Muhammad 63 tahun, bisa diceramahkan dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Makanya kalau ada maulid di masjid, datang. Maulid di langgar di surau, datang. Maulid di kantor Kementerian Agama, di pondok pesantren, datang. Karena sesungguhnya ceramah maulid itu saling melengkapi antara satu yang lain. Ceramahnya isinya kan sudah kami dengar. Kata pepatah orang Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Hafal kita sejarah Nabi supaya kita nanti kalau ditanya anak kita, papa, mama, ayah, ibu, Nabi Muhammad itu siapa? Jangan sampai jawaban kita cuman ABC. Nabi Muhammad namanya, ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan nanya-nanya lagi. Tapi alhamdulillah orang tua sekarang cerdas-cerdas. Kalau anaknya nanya, dia sudah bisa bercerita. Jangan banyak tanya, tonton aja YouTube. Jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu pada waktu yang singkat ini apa yang dapat disampaikan Abdul Somad tentang Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama,
Nabi membangun peradaban. Bahasa Inggrisnya civilization, bahasa Arabnya hadarah. Diambil dari kata Madinah, disebut dengan tamadun. Lawan dari kata Madinah, Madaniyah, tamadun adalah badawah. Orang badawah berpindah-pindah nomaden dalam hutan, tak punya rumah, pindah ke hutan ini, bakar hutan ini, tidak meninggalkan peradaban apa-apa. Orang yang tinggal di gurun pasir, ternak kambing, buat kemah, punya anak, pindah lagi, tidak meninggalkan apa-apa. Tapi Nabi Muhammad SAW membangun peradaban di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hanya saja jumlah penduduknya tidak sebanyak Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ini jumlah penduduknya hampir 4 juta orang. Saya lihat-lihat di negara Eropa, penduduknya Finlandia, asal salah satu handphone terkenal yang namanya tak boleh disebutkan nanti jadi iklan gratis. Finlandia penduduknya 5 juta. Jadi kalau Pak Bupati Tangerang ini ke Eropa, sudah bisa jadi presiden. Karena mengatur 4 juta orang itu bukan mudah. Nabi Muhammad SAW membangun peradaban di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka disebut dengan peradaban Islam yang madani. Islam tidak hanya bercerita tentang darah haid, darah bisul, darah nifas, darah wiladah, darah melahirkan, darah nyamuk, darah jerawat. Islam tidak hanya bercerita tentang air suci mensucikan, air laut, air sungai, air mata air, air salju bisa dipakai berwudu, air kelapa bisa diminum tapi tidak bisa mensucikan. Islam berpikir tentang universal, lebih besar daripada itu, membangun peradaban. Yang pertama dibangun bukan fisiknya. Maka kalau kita ke Madinah, kita tidak bisa melihat mana istana Nabi Muhammad SAW, mana meja kerja dan kursinya terbuat dari emas. Tidak ada. Yang dia bangun adalah peradaban investasi sumber daya manusia. Yang pertama dia lakukan rekonsiliasi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah bukan cuma ada orang Islam, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang musyrik, ada orang tidak beragama mulhid, ada orang Islam, sama-sama tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana dengan Tangerang? 80.000 orang datang menggantungkan nasibnya setiap tahun ke kota Tangerang. Jadi kalau 1 tahun 80.000 orang, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, berapa banyak orang datang kemari? Siapa saja yang datang menggantungkan nasibnya ke Tangerang? Dari Aceh sampai Papua. Ustaz Somad kalau mau melihat miniatur NKRI, datanglah ke Tangerang. Satu sisi ini menjadi sumber daya manusia yang luar biasa. Tapi kalau ini tidak ditata, dimanajer dengan baik, na'udzubillah, dia bisa menjadi sumber konflik. Karena kita terdiri dari beda agama, beda suku, beda kebiasaan, beda adat istiadat. Orang Aceh dengan orang Papua tak sama. Saya merasakan itu Pak Bupati. Ceramah saya ke Aceh disambut dengan pesejuk. Pesejuk itu daun-daun pohon-pohon dicabut, diikat, akarnya dimasukkan ke air, disiramkan ke saya duduk. Lalu kemudian mereka ambil pulut kuning dengan ayam, disuapkan ke mulut saya. Yang nyuapkan dari mulai bupati, wali kota, kepala. Saya tengok, wah kenyang juga ini. Begitu cara orang Aceh memuliakan tamu. Pergi saya ke Sumatera Barat, lain lagi caranya. Bagaimana? Mereka ambil piring, dia pun tari. Begini caranya. Tari piring dari Sumatera Barat. Pergi saya ke Kalimantan, begitu turun dari pesawat langsung dikasih golok panjang. Saya tanya untuk apa? Nanti Ustadz akan mencincang tebu berwarna hitam. Tapi syaratnya Ustadz, sekali cincang mesti putus. Kalau tidak putus, pulang lagi. Saya yakin kan tajam nggak golok ini. Begitu sampai di Papua, turun di Sorong Airport, maka langsung dihadapkan dengan piring besar bergambar burung
kasuari, burung cendrawasih. Apa ini? Ternyata piring yang besar ini nanti akan diinjak dan akan disambut oleh tarian anak-anak kecil, tarian Papua. Begitu kekayaan tradisi yang luar biasa. Ini kalau tidak ada pemimpin yang mengerti rekonsiliasi seperti yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan hancur lebur. Belanda masuk ke negeri kita bukan karena dia kuat. Sampai hari ini Belanda negeri yang kecil, tapi karena divide et impera, karena adu domba, sehingga antar suku, antar agama kacau balau. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya, kita diikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpegang pada Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam yang pertama mengajarkan melalui Nabi Muhammad SAW adalah persatuan antar umat. Sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, diikat oleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sesama sebangsa setanah air, ada Sunda, ada Betawi, ada Batak, ada Minangkabau, ada Jawa, maka diikat dia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masalah beda agama, jelas kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah terkait dengan urusan sosial, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, maka Islam amat sangat toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil arab, tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada seorang warga kota Madinah namanya Asma, agamanya Islam, dia muslimah, tapi emak kandungnya non muslim, datang dari kota Makkah. Kerinduan seorang ibu yang tidak Islam ternyata tidak bisa dibendung cinta kasih sayang. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, perbedaan keyakinan membuat si ibu tetap datang 8 hari 8 malam naik onta dari kota Makkah ke kota Madinah. Anaknya takut mau jumpa. Lalu dia melapor ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang, wahya raghibatun, dia sangat rindu ingin jumpa dengan saya. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya yang berbeda agama itu? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim dengan ibu. Afa u'tiha, bolehkah saya memberikan hadiah, kenang-kenangan, cenderamata, pelipur lara, pengobat rindu, penenang duka? Kata Nabi, i'tiha, berikanlah dia hadiah. Barulah umat Islam sadar. Padahal waktu itu mereka takut karena orang di Makkah musyrik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Islam mengajarkan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau kamu, tidak mengusir kamu, tidak mendeportasi kamu, antabarruhum, buat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuat Islam bisa sampai ke Andalusia. Islam berkembang sampai ke Bahrul Qazwain, Teluk Kaspia, Caspian Sea. Islam sampai ke Nusantara dengan kelembutannya, dengan kebaikannya. Mereka tahu bahwa di Kudus, di sana ada saudara-saudara kita yang lebih tua.
Mereka amat sangat menjaga persaudaraan. Kebetulan saya ketika di Mesir kuliah, ada kawan sahabat saya dari Kudus. Apa kata kawan saya? Kami di Kudus kalau Idul Adha tidak menyembelih sapi. Kenapa? Saya tidak pernah Idul Adha di Kudus. Ziarah ke makam Sunan Kudus, ziarah ke Masjid Kudus, saya lihat menaranya seperti candi. Kenapa bisa begini? Supaya melihat local wisdom, kebijaksanaan lokal, sehingga ketika melihat bangunannya mereka menjadi familiar. Oh, ini menaranya bukan bangunan yang baru, bukan bangunan yang aneh, tidak menakutkan, sama seperti punya nenek moyang kami yang dirubah hanya isinya yang ada di dalam, yang sebelumnya tidak menyembah Allah lalu kemudian dirubah menjadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan Wali Songo, para sunan diambil dari kata tangan yang disusun-susun. Ketika bertemu maka kita menghormati dan muliakannya dengan susunan. Kita susun tangan memuliakan dan menghormati mereka, karena kemuliaan mereka adalah pewaris para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, la nabiyya ba'dah, tapi pelanjut risalah ada. Itulah dia al ulama warasatul anbiya. Datang ulama dari jazirah Arab, singgah sebentar mereka di India, lalu kemudian mereka sampai ke Nusantara. Ada pula yang mengatakan dari Hadramaut Yaman langsung ke Nusantara. Sampai hari ini kita mewarisi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bukan sekedar masyarakat Tangerang, tapi pemerintah daerah, forum komunikasi pimpinan daerah, dari polisi, TNI, pengadilan, Kementerian Agama, Majelis Ulama, semuanya. Maka ini menunjukkan, kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Kenapa mudah diislamkan negeri Pasundan? Karena raja-rajanya bersyahadat. Kenapa mudah diislamkan Pulau Jawa? Karena sultan-sultan Demak bersyahadat. Kenapa masyarakat Tangerang insya Allah cinta kepada maulid? Karena Pemdanya membuat maulid. Kalau tidak dibuat maulid ini nanti masyarakat bingung-bingung. Pemerintah tidak membuat maulid, Pak Camat nggak suka maulid, Pak Bupati nggak suka maulid, nonton TV acaranya ceramahnya melarang maulid, nonton YouTube ceramahnya ustadznya mengatakan maulid bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti dolalah, kalau dolalah berarti masuk neraka. Kalau maulid adalah bid'ah berarti yang buat acara maulid masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang mendengar masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Tapi begitu langsung Pak Bupati buat maulid, maka orang tidak bisa membantah. Kenapa? Ati'ullah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah, wa ulil amri, pemimpin. Siapapun yang membid'ahkan maulid, kalau sudah pemimpinnya buat maulid, maka ustadz yang ceramah membid'ahkan itu sudah tidak bisa lagi melawan. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka sendiri ada doktrin wajib mengikut kepada pemimpin. Jadi nanti pengurus-pengurus masjid, kalau di daerah situ ada orang membid'ahkan maulid, jangan undang Abdul Somad, karena Abdul Somad sudah diejek sebagai UAS, ustadz ahli syubhat. Karena selalu buat acara bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nyambut 1 Muharram bid'ah, nuzulul Quran bid'ah, acara haul wali-wali bid'ah. Caranya mudah saja, undang bupati, hilang bid'ahnya. Karena mereka punya doktrin kalau ulil amri yang melaksanakan maka tidak bid'ah. Itulah sudah lama saya pikirkan. Kalau berdebat siapa yang paling tegang urat lehernya, itulah yang paling menang. Berdebat masalah buku, siapa yang paling banyak kitabnya, itulah yang menang. Debat yang paling simple, mudah saja. Hadirkan bupati, hilang bid'ahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ustadz ceramah mengada-ngada atau pengalaman betul real di tengah masyarakat? Real. Ada satu kelompok orang nggak mau maulid. Maulid bid'ah.
karena tidak pernah dibuat Nabi, maka perbuatan itu menjadi penyebab kita melakukan perbuatan dolalah. Kalau sudah dolalah, sesat, berarti masuk neraka. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, yang ceramah di masjid itu adalah orang yang membid'ahkan maulid. Semuanya heran, ini orang selama ini membid'ahkan maulid, kenapa tiba-tiba dia mau ceramah? Ditelusuri, dicari-cari, baru dapat jawabannya. Ternyata yang nyuruh dia ceramah adalah bupati. Nah, jadi nanti boleh juga dites Pak Bupati, cari ustadz yang membid'ahkan maulid, suruh dia ceramah. Pas dia nolak, enggak mau, karena maulid ini bid'ah, bacakan ayatnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ini ulil amri, ceramah. Kalau enggak berarti enggak taat pada pemimpin. Ini yang tidak bisa dilakukan Ustadz Abdul Somad. Karena saya tak punya kekuasaan. Saya memang ingin menjadi guru agama, menjadi guru bagi keluarga, menjadi guru bagi umat. Alhamdulillah, dengan berceramahnya saya di depan forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Tangerang, maka insya Allah masyarakat Tangerang pun percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Orang ngaji di pondok hatam kitab sampai berpuluh-puluh tahun, tapi ada orang yang ngajinya simple, cuman 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya orang, "Hai Abdullah, ya, kamu punya bapak namanya Imam Ahmad bin Hambal?" "Betul." "Bapakmu sholatnya satu hari berapa rakaat?" Abdullah menjawab, "Bapak saya sholat satu hari salasami'ati rakaat, 300 rakaat." Imam Ahmad bin Hambal sholat satu hari 300 rakaat. Lalu apa hubungannya dengan maulid? Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hambal melakukan bid'ah karena Nabi tidak pernah sholat 300 rakaat. Sekarang kita sedang inventarisir siapa saja ulama yang pelaku bid'ah. Ada namanya Imam Ahmad bin Hambal. Masih yang tadi juga Pak Ustadz, masih yang tadi. Dia kalau sholat, dia baca doa, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa ayah ibuku, ampunkan dosa Imam Syafi'i. Karena dia berguru dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah dari kota Madinah singgah ke Baghdad, sebelum ke Kufah, sebelum ke Mesir tahun 200, meninggal tahun 204 di Mesir. Maka dia sempat bersahabat, berteman dan berguru dengan Imam Syafi'i. Didoakannya arba'una sana, 40 tahun. Dia tambah dalam bacaan doa solatnya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan ayah ibuku, ampunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa hubungannya dengan maulid? Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hambal sudah 2 kali buat bid'ah karena Nabi tidak mengajarkan doa Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya tidak ajak Bapak Ibu untuk baca doa ini. Tapi kalau mau mendoakan Abdul Somad seperti doa Imam Ahmad bin Hambal, boleh juga. Rabbighfirli wali walidayya wali Ustadz Abdul Somad. Tidak bid'ah. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya murid. Muridnya memperhatikan gurunya 24 jam. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, dia memandang ke atas langit. Dan Masya Allah, ada kaligrafi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imam Ibnu Taimiyah selesai sholat subuh, dia memandang ke langit, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tidak pernah dilakukan Nabi.
Tidak ada hadis menyebutkan bahwa Nabi selesai sholat subuh duduk di masjid memandang ke langit baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Tidak ada. Yang ada dalam hadis Sunan Tirmidzi, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Memang ada, tapi duduk baca Fatihah dari awal sampai akhir tidak ada. Kalau begitu Ibnu Taimiyah pun melakukan bid'ah, karena definisi bid'ah begitu pendek. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang faham alhamdulillah, yang tidak faham ulang 2-3 kali. 3 kali tak juga paham, makan kue kotak. Poin yang pertama adalah kalau kita bid'ahkan saudara kita yang seiman, ini baru intren, belum lagi dengan yang berbeda keyakinan, belum lagi dengan yang berbeda agama. Kalau sesama kita saling membid'ahkan padahal itu hanya masalah khilafiyah, ingatlah ketika kau katakan kepada saudaramu ini bid'ah, maka sesungguhnya kau sudah mengatakan kamu sudah masuk dalam dhalalah. Dan kalau sudah kau katakan dhalalah, berarti sama dengan kau katakan kau menjadi penghuni neraka. Nata'awan fi mattafaqna, mari kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'awan fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Inilah yang bisa membuat kita hidup bersama di Kabupaten Tangerang sebagai model salah satu kabupaten, dan ini akan ditularkan untuk seluruh kabupaten kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia insyaallah. Amin. Tangerang banyak gula-gulanya. Prinsipnya di mana ada gula di situ ada semut. Karena banyak gula di sinilah maka banyak orang berdatangan dari Aceh, Sabang sampai Papua, menggantungkan hidupnya, bisnisnya, dagangannya, tanahnya subur. Dari mana Ustaz tahu tanah Tangerang ini subur? Nih bunga-bunga bisa tumbuh di atas keramik. Masjidnya cantik, megah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di atas tanahnya subur pikiran dan hatinya karena takut kepada Allah, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama, rekonsiliasi nasional. Langkah pertama Nabi Muhammad di kota Al-Madinah, isi piagam Madinah 12 pasal. Di antara pasal-pasalnya, semua yang tinggal di kota Madinah walaupun berbeda agama, maka dia bertanggung jawab yang sama menjaga keamanan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau mau tahu 12 pasal isi piagam Madinah, beli kitab buku Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tapi kami nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, beli terjemahannya. Di bulan Ramadan usahakan beli buku sejarah Nabi. Yang sudah punya Ar-Rahiq Al-Makhtum, juara 1 lomba musabaqah, bukan tilawatil Quran, lomba menulis sejarah Nabi. Juara 1-nya orang India, namanya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya nggak mau yang pakai bahasa Arab, terjemahnya ada. Kalau yang lain Pak Ustadz, Hayatu Muhammad Hussein Haikal sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Saya mau yang kitab klasik Pak Ustadz, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang dibaca oleh para kiai dan habaib di pondok-pondok pesantren, ditulis oleh Imam Abu Isa Ibni Saurah At-Tirmidzi, yang menulis kitab Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi. Saya mau kitab yang lain Pak Ustadz, yang berbahasa Inggris Pak Ustadz, History of Prophet Muhammad, ditulis oleh Karen Armstrong, tidak Islam, tapi dia tertarik dengan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku pertama dia tulis History of God, sejarah Tuhan. Kemudian dia tulis berikutnya History of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku itu bestseller, sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Bulan Maulid ajak anak ke toko buku, belikan buku, sehingga nanti ketika kita mati menghadap Allah, dia buka lemari buku, dia meneteskan air mata melihat buku yang pernah kita belikan dulu untuk dia. Ternyata ayahku tidak hanya menyiapkan sewa rumah, tidak menyiapkan kos-kosan, tidak menyiapkan sekolah,
tapi menyiapkan buku bacaan. Dilihatnya bacaan buku-buku ayahku dulu, menetes air matanya karena plastiknya masih ada, belum pernah dibuka. Insya Allah anak cucu kita akan membukanya. Jangan sampai nanti kita mati, dibukanya lemari, lalu dia lihat, oh ternyata koleksi VCD dangdut bapakku banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama, ajarkan tentang kebersamaan. Yang kedua, apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dibangunnya adalah masjid. Bukan masjid duluan. Dibangun pertama persaudaraan. Setelah persaudaraan baru bangun masjid. Karena tidak mungkin membangun masjid kalau dasarnya tidak ukhuwah persaudaraan. Masjidnya satu, imamnya satu, khotibnya satu, bilalnya satu, tapi hatinya pecah. Masuk masjid, tahsabunahum jami'an, kau sangka mereka satu, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka sudah hancur, berkeping, bercerai-berai. Ini kita jaga persatuan umat. Antara khilafiyah kita lapangkan dada dengan mengkaji perbedaan mazhab. Matangkan dulu mazhab Syafi'inya, dari mulai matan takrib, dari matan takrib Fathul Qarib, naik lalu kemudian sampai kepada I'anatul Talibin, khatam i'anah, masuk fikih yang besar Al-Mahalli, baca kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Setelah matang mazhab Syafi'i, silakan mazhab Hanafi, silakan baca mazhab Maliki, silakan mazhab Syafi'i, silakan mazhab Hambali. Tapi kuatkan dulu mazhab Syafi'i supaya orang punya pendirian. Jangan sampai dia bingung, baca langsung 4 mazhab, tidak punya pondasi. Lama-lama pas ditanya, mana yang kau pegang? Aku sudah tidak bermazhab karena aku bingung terlalu banyak mazhab. Langsung saja ke Al-Quran dan Sunnah. Ada sekarang orang yang semboyannya mari langsung ke Al-Quran, tapi begitu dilihat Qurannya, Quran terjemahan depan. Yang nerjemah siapa? Ulama. Ternyata kita bisa paham Quran melalui terjemahan ulama. Jadi sebenarnya kita kembali ke Quran, kembali ke hadis melalui ulama. Alhamdulillah, kita bersama dengan Ketua Majelis Ulama mengirimkan para dai ke masjid, ke surau, ke langgar dan musalla, pendidikan umat. Sekarang orang tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren. Saya nggak mau anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Kenapa, Bu? Saya sudah lihat ke sana, santrinya 1000, WC-nya 10. 880 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang sudah dibantu pemerintah daerah lebih dari 200 pondok pesantren. Loh, Ustadz tahu informasi ini dari mana? Tadi ketika Pak Bupati ngobrol dengan Pak Kanwil, saya nguping. Oh, ternyata pondok pesantren dibantu. Akhirnya terwujudlah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz berceramah di atas mimbar, khutbah Jumat. Marilah kita selamatkan anak kita dari sekuler, dari liberal, dari ateis, dari komunis. Jamaahnya. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak menggelegar, tidak berapi-api, tapi cukup dengan tanda tangannya. Tahun ini APBD untuk pondok pesantren sebanyak, selesai. Lihat kemana arah tanda tangannya. Kalau tanda tangannya ke atas berarti menara masjid pesantren. Kalau tanda tangannya ke bawah berarti WC, selesai. Segenggam kekuasaan di tangan, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti setelah tidak ada jabatan, setelah pensiun, datang ke masjid, acara maulid, selesai pengajian, ngejar Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad, apa yang bisa saya lakukan? Bapak masih aktif, baru saja pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Yang pensiun jangan tersinggung, karena jantung sudah tidak normal. Tapi bukan berarti orang yang tidak punya jabatan tidak bisa berbuat.
masih bisa aktif di masjid, mengelola anak-anak muda, dididik, ceritakan pengalaman masa lalu. Yang saya ceritakan bukan ingin menjatuhkan dan menaikkan orang, saya hanya ingin mengajak, berbuatlah ketika tanda tanganmu masih laku, berbuatlah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bantu pembangunan pesantren, di sana ada anak-anak yang sekolah, yang belajar, yang baca kitab, yang hafal Quran. Kita tidak hafal Quran, kita tidak bisa baca kitab, tapi mereka akan menyebarkan agama, mengalir pahalanya untuk kita sampai hari kiamat. Jabatan tidak lama, jabatan paling lama 2 periode. Setelah itu kita pun akan berakhir. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Pondok pesantren akan kekal abadi. Ada penyakit yang paling berbahaya, PPS, Post Power Syndrome. Dulu sebelum kita datang disambut orang pakai rebana, Tala'al badaru alaina. Dulu sebelum kita datang sudah dibuatkan baleho besar-besar. Ini contohnya. Dulu sebelum kita datang sudah disiapkan umbul-umbul. Tapi begitu kita tidak ada jabatan, orang tidak menegur, orang tidak menyapa, tidak ada baleho, tidak ada umbul-umbul, kena psikologis kita, down, stres, stroke, depresi, mati dalam kesendirian, kesunyian. Tapi kalau pondok pesantren kita bantu, sampai mati santri-santri itu akan ingat. Mereka akan doakan kita, mereka akan kenang, karena kiainya berkata, Bupati inilah dulu yang membangunkan WC sehingga kalian enggak kebelet pagi-pagi. Inilah dulu yang menolong. Diknas tidak sama dengan Kementerian Agama. Kenapa? Karena Diknas itu sekolahnya lebih banyak. Sedangkan Kementerian Agama santrinya dengan sekolah swasta lebih banyak. SMP negeri, SD negeri, SMA negeri. Sedangkan ini swasta. Di Diknas yang berkuasa itu adalah kepala dinas. Sedangkan di pondok pesantren di Kementerian Agama ada yang lebih berkuasa daripada kanwil dan kepala kantor. Siapa? Kiai. Maka fenomenanya tidak sama. Di Diknas, satu universitas yang di bawah Diknas anggarannya sama dengan 14 IAIN zaman dulu. Bayangkan itu. Apa yang bisa kita bangun dengan anggaran? Yang cerita ini siapa? Salah seorang menteri agama cerita ke saya, Ustadz Somad, bayangkan satu universitas di bawah Diknas anggarannya sama dengan 14 IAIN sebelum ada UIN dulu. Apa yang bisa kita bangun dengan sebegitu? Maka dengan adanya support dari bupati, wali kota, gubernur, APBD, tidak hanya mengharapkan dana dari atas, ini amal jariah. Abdul Somad insya Allah dapat juga sekian persen dari amal itu. Karena dia menyampaikan, karena ini ditonton videonya. Walaupun nampaknya saya ceramah di Kabupaten Tangerang, tapi insya Allah akan ditonton oleh bupati-bupati yang lain insya Allah. Begitu bupati itu nonton maulid di Kabupaten Tangerang, dia nonton kebetulan di meja kantor pas mau nanda tangani proposal bantuan pesantren, pakai tanda tangan menolong, langsung ditanda tangan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sab'atun, 7 golongan yuzilluhumullah, yang akan dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustaz, bukan Ustaz Abdul Somad yang pertama dapat naungan nanti. Siapa dia? Al-Imamul Adil, imamun adilun, pemimpin yang adil, yang peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali? Seandainya doamu cuma satu dan doa itu makbul, maka mintalah satu, mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kau minta istri solehah yang menikmatinya cuma kamu, tak mungkin istrimu bisa dinikahi orang lain, kecuali kalau kau mati dan pacar dia menyanyikan lagu Kutunggu Jandamu. Kalau kau punya suami yang soleh, bu, suami ibu soleh, ibu berdoa, berikan aku suami yang soleh,
paling itu suami soleh cuman untuk ibu. Ibu tidak akan mungkin mau suami ibu dibagi kepada orang lain. Pasti ibu akan marah. Hei pelakor, pengganggu laki orang. Tapi kalau kau punya bupati yang adil dan amanah, insya Allah 4 juta orang itu dan anak-anak itu mendapatkan keadilannya insya Allah. Jadi sebenarnya penghargaan, sertifikat, apapun nama yang diberikan tadi oleh Pak Kanwil, itu hanya sebagai simbolis. Ada penghargaan yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tak putus dengan kematian, namanya amal jariah. Jariah mengalir. Ustaz Abdul Somad ceramah, iza matal insan, kalau Abdul Somad mati putus. Assalamualaikum warahmatullahi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang, hadiri tablik akbar acara nuzul Quran 17 Ramadan yang akan disampaikan ceramahnya oleh almarhum Abdul Somad. Tak ada orang datang. Ibu-ibu yang rajin baca Yasin meninggal, putus. Bapak-bapak yang rajin sholat duha meninggal, putus. Tapi ada yang kekal abadi. Siapa yang membangun masjid ini dulu, walaupun dengan APBD Pemda, tapi dengan tanda tangan saat berkuasa. Hari ini kita sholat subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Orang yang cerdas, smart. Sekarang banyak yang smart itu bukan orangnya, smartphone, handphonenya yang cerdas. Orangnya tidak seimbang dengan kecerdasan handphonenya. Handphonenya azan 1 hari 5 kali. Yang punya handphone nggak pernah masuk masjid walaupun sekali. Ganti saja handphonemu dengan handphone jadul. Nabi membangun masjid. Ada orang ingin memberikan tanah wakaf. Ya Rasulullah, ambillah tanah wakaf ini ya Rasulullah. Nabi tidak mau. Tanah itu dibeli oleh Nabi. Lalu Nabi membangun masjid, dan tanah itu tidak diwariskannya kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah. Anak Nabi yang 3 perempuan meninggal, anaknya yang 2 laki-laki meninggal. Setelah Nabi meninggal, anaknya tunggal tinggal sendiri, Fatimah. Tapi Fatimah tidak mewarisi tanah masjid itu karena dia sudah menjadi tanah wakaf, diwakafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita masalah wakaf ini perlu banyak yang diperbaiki. Kadang bapaknya bagus, ibunya solehah, diwakafkan tanah ke kiai, diwakafkan ke Badan Wakaf Indonesia BWI. Lalu kemudian hari berganti, musim berubah. Dulu tanah itu tempat jin buang anak. Orang takut beli tanah itu karena banyak hantu setan, genderuwo, sundel bolong, nyi blorong. Tapi sekarang sudah ada mall, tanahnya jadi mahal, 1 meter 5 juta. Datang anaknya menjual karena dia yang memegang sertifikat. Ustadz kiai yang ada di atas diusir. Maka perlu kita tertibkan wakaf, pergi ke kantor KUA untuk membuat namanya akta ikrar wakaf. Saya beberapa kali menjadi saksi akta ikrar wakaf. Bapak yang mewakafkan tanah, betul. Ini yayasan sebagai nazir, betul. Buatkan akadnya. Saya wakafkan tanah saya ini, luasnya 1 hektar untuk pondok pesantren tunai. Saya terima, disaksikan oleh Ustadz Abdul Somad dan kaum muslimin. Langsung keluar akta ikrar wakaf. Kalau sudah diwakafkan, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Mudah-mudahan selesai acara Maulid Nabi, semuanya ke kantor KUA insyaallah. Amin. Ibu nanti kalau bapak ke KUA jangan marah. Mau kemana pak? Mau ke KUA? Mau kawin lagi? Bukan. Mau mengurus akta ikrar wakaf. Ini tanah-tanah di Tangerang zaman dulu mungkin orang takut, tidak ada nilainya. Tapi sekarang kota Tangerang menjadi kota metropolitan. Banyak tanah-tanah yang potensi wakafnya luar biasa. Bercerita tentang wakaf, zaman Nabi, wakaf adalah salah satu sumber pendapatan pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya Masjid Baitullah, tapi di dekat Baitullah ada juga namanya Baitul Mal. Mal artinya harta. Baitul Mal isinya ada 7. Apa dia? Wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah,
ghanimah. Jadi umat Islam tidak hanya sekedar Baitullah tegak rukuk sujud, tapi juga ada Baitul Mal. Sekarang kita tidak punya Baitul Mal, tapi kita apa namanya? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Zakat potong atas. Ustadz yang ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Orang tidak mau bayar zakat, tapi dengan singkat, tanpa panjang lebar, tidak mengeluarkan suara, tidak berapi-api, singkat saja. Semua PNS bayar zakat, yang nggak mau mutasi, selesai. Dengan potensi zakat kita bisa bantu pondok pesantren. Biaya dana hibah mengerikan. Berapa banyak kepala daerah ditangkap KPK, masuk penjara gara-gara hibah tidak pada tempatnya. Tapi pondok pesantren bisa diselamatkan melalui apa? Melalui zakat. Lalu dari asnaf yang mana pondok pesantren dapat? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Saya sangka bel waktu sudah habis. Ada anak yatim, fakir miskin, du'afa, bapaknya meninggal, ibunya buruh cuci, tidak bisa dibantu dengan anggaran daerah karena keterbatasan dari pusat, dibantu dengan zakat. Apalagi di Tangerang banyak perusahaan-perusahaan, PT-PT, maka ini potensi zakat luar biasa kalau dibangkitkan. Ini merupakan aset investasi yang paling besar dan paling hebat adalah investasi sumber daya manusia. Investasi emas berakhir, investasi minyak berakhir. Saya pergi ke salah satu kabupaten, rumah cantik-cantik, bagus-bagus, tapi sekarang sudah berlumut dan retak-retak. Ini dulu kan tempat komplek rumah orang kaya. Betul Pak Ustadz. Kenapa rumah cantik bagus ditinggalkan? Karena sumur minyak sudah kering, tidak lagi ada minyak. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tapi sumber daya manusia, pondok pesantren bisa kita cas. Yang selama ini mereka hanya belajar nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Maka kita bisa masukkan entrepreneur muda, tertarik dengan dunia bengkel, bisnismen, entrepreneur, dagang, jual beli. Ini membuat pondok pesantren menjadi kuat. Kenapa Ustadz singgung pondok pesantren? Karena tadi pembicaraan dengan Pak Kanwil dan Pak Bupati, katanya inilah bupati yang kiai, kata beliau, bupati dan kiai. Saya kira kiai karena pakai sarung saja, tapi keputusan-keputusannya, oh ini kalau ada buah berarti lama ceramahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha watirun, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, dia suka pada yang ganjil. Maka saya ingin tinggalkan kenang-kenangan yang ganjil 3. Yang pertama, jaga rekonsiliasi umat sebagaimana Nabi sampai ke Madinah. Yang kedua, bangun masjid, tidak hanya bangunannya tapi juga pengisinya. Siapa khotibnya, siapa ulamanya, siapa pengajarnya. Masjidnya bagus tapi kalau kosong tak ada hidayah. Itu yang dikatakan Nabi tanda hari kiamat. Wa masajiduhum amirah. Masjidnya cantik dan megah tapi kosong dari hidayah, tak ada pengajian. Oh, Ustaz ingin menyindir Masjid Al-Amjad? Tidak. Masjid Al-Amjad kajiannya luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Dari daftar penceramah yang dipajang. Ada pengajian rutin. Siapa yang akan mengajar? Bukan ustadz dadakan, bukan tiba-tiba jadi ustadz, yang dididik, digembleng oleh kiai, ajengan, ulama, buya di pondok pesantren. Maka membangun masjid mesti satu paket dengan pesantrennya. Yang terakhir, yang ketiga adalah ada doa dari orang-orang yang susah. Dakwatul fuqara. Maka orang miskin dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai. Tapi bukan berarti kita pelihara, kita tingkatkan ekonomi umat. Yang selama ini hanya buruh cuci dari rumah ke rumah, kita bisa berikan dia mesin cuci supaya bisa buka laundry kecil-kecilan. Sehingga tahun ini dia menjadi penerima zakat, tahun depan dia akan menjadi muzakki. Tengah malam dia mengangkatkan tangan, turunkan rahmat ke negeri ini ya Allah. Doa mereka itulah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Kenapa Ustadz ceramah ditutup 3?
Karena tadi saya mulai pukul 9.40, sekarang sudah jam 10.40. 1 jam saya ceramah. Masih 36. Berarti tak sama jam sini sama jam sana. Saya pakai jam yang sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad ceramah Maulid Nabi sekaligus ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-389 tahun. 4 abad, 400 tahun. Maka 400 tahun ini bukan sembarangan, bukan masa yang sebentar, termasuk kota-kota yang tua di Indonesia. Maka ini menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya. Mudah-mudahan Allah jadikan kota Kabupaten Tangerang baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun, negerinya bagus, tapi belum tentu warabbun ghafur, karena Allah tak berikan ampunan. Tapi kalau sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, syaratnya banyak, tapi syarat yang pokok yang kuat, insya Allah kita jaga persaudaraan antar mazhab, antar ormas, antar aliran, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu masjidnya tidak hanya dibangun fisiknya, tapi juga pengisinya, pengajiannya berkualitas, ada kajian akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Ada juga kajian tauhidnya, kajian hadisnya, baca Riyadhus Shalihin, baca Bulughul Maram. Maka insya Allah inilah yang akan menjadikan negeri ini tetap selamat sampai hari kiamat. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Kabupaten Tangerang amanu, beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah-barokah minas sama, dari langit turun barokah, wal ard, dari bumi turun barokah. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, meninggalkan ulama kami, meninggalkan masjid kami, akhaznahum, kami cabut barokah itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di Kabupaten Tangerang kalau kita ceramah langsung qabul, cerita barokah, hujan pun langsung turun. Ada jamaah yang senang dengan turunnya hujan, ada juga yang susah hati karena tadi lupa helmnya telentang. Tapi insya Allah semuanya tetes puluh keringat, air mata, segala macam kesulitan, langkah kaki, hayunan tangan, semuanya bernilai jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan terakhir ucapan selamat hari jadi Kabupaten Tangerang yang ke-389 tahun. Semoga kabupaten ini selalu mendapatkan rahmat, barokah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.